Ada masa di mana doa terasa seperti angin yang hilang di udara. Kau berbisik lirih di tengah malam, menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh, dan kau berkata dalam hati, "Ya Allah, kapan?" Tapi langit tetap diam, tak ada tanda, tak ada perubahan, seolah-olah Allah tidak mendengar, seolah-olah Dia membiarkanmu sendiri. Padahal, sebenarnya, dalam diam itulah Allah sedang bekerja dengan cara yang tak pernah kau pahami. Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Tidak ada satupun kata yang keluar dari hatimu yang tidak sampai kepadanya. Hanya saja, seringkali manusia ingin segalanya cepat. Kau ingin jawaban instan, ingin jalan terbuka seketika, ingin semua masalah berakhir segera. Namun waktu Allah bukan waktumu. Caranya bukan caramu. Kadang, ketika kau merasa doamu tak dijawab, sebenarnya Allah sedang menjagamu dari sesuatu yang belum siap kau tanggung. Ia tidak menolak, hanya menunda, agar saat jawaban itu datang, kau bisa menerimanya dengan hati yang lebih matang, jiwa yang lebih siap, dan pandangan yang lebih luas. Penundaan bukan berarti penolakan, sama seperti seorang ibu yang tidak langsung memberikan pisau pada anak kecil yang memintanya, bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia tahu waktu yang tepat belum tiba. Begitulah Allah terhadap hamba-hambanya. Kau berdoa minta sesuatu, tapi Dia tahu apakah itu baik untukmu sekarang, nanti, atau tidak sama sekali. Maka ketika kau tak mendapatkannya saat ini, bukan berarti Allah tidak mendengar, tapi karena Dia sedang menyiapkan keadaan agar pemberian itu menjadi kebaikan, bukan ujian yang menjatuhkan. Ada kalanya kau diminta menunggu lama sekali. Doa yang kau panjatkan bertahun-tahun belum juga dijawab, dan hatimu mulai letih. Kau mulai ragu, mulai merasa sia-sia. Tapi justru disitulah letak rahasianya, Allah sedang mendidik hatimu lewat penantian. Ia sedang mengajarkan bagaimana percaya tanpa bukti, bagaimana tetap setia tanpa kepastian, bagaimana yakin tanpa harus melihat hasil. Sebab iman bukanlah tentang melihat, tapi tentang percaya bahkan ketika semuanya tampak gelap. Ketika kau menunggu jawaban doa, sebenarnya kau sedang dibentuk. Kau sedang ditempa dalam kesabaran, dilatih untuk memahami makna penyerahan. Karena terkadang, jawaban yang paling indah bukanlah ketika keinginanmu terwujud, tetapi ketika hatimu belajar tenang meski keinginan itu belum terjadi. Ada banyak orang yang doanya dikabulkan, tapi kehilangan kedamaian setelahnya. Ada pula yang doanya belum terkabul, tapi hatinya penuh dengan ketenangan dan cinta kepada Allah. Siapa yang lebih beruntung? Terkadang Allah menjawab dengan cara yang tak terduga. Kau meminta satu hal, tapi diberi hal lain. Kau meminta agar seseorang tetap bersamamu, tapi justru Allah menjauhkan. Kau meminta kesembuhan, tapi malah diberi kekuatan untuk menanggung sakit dengan sabar. Kau meminta pintu rezeki terbuka, tapi malah Allah memberi hikmah agar hatimu lapang menerima apa yang ada. Jawaban Allah tidak selalu dalam bentuk yang kau bayangkan, tapi selalu dalam bentuk yang terbaik menurutnya. Ada masa di mana manusia merasa kecewa pada doa. Ia merasa doa tidak mengubah apapun. Padahal, tanpa sadar, doa telah mengubah dirinya. Setiap doa yang kau panjatkan melunakkan hatimu. Ia menjadikanmu lebih rendah hati, lebih sadar bahwa kau bukan pengendali hidupmu. Doa membuatmu dekat dengan sumber segala kekuatan, bukan karena kau mendapatkan apa yang diminta, tapi karena kau semakin mengenal siapa yang kau mintai. Itulah rahasia besar di balik doa yang belum dijawab, ia menumbuhkan kedekatan yang tak tergantikan. Bayangkan jika semua doamu langsung dikabulkan. Tak ada waktu menunggu, tak ada masa bersabar. Maka kau akan menjadi hamba yang manja, yang berdoa hanya karena ingin sesuatu, bukan karena ingin dekat dengan Sang Pemberi. Kau akan kehilangan makna ibadah dalam doa, karena doa hanya menjadi alat untuk mencapai dunia, bukan jalan untuk mengenal cinta Allah. Maka terkadang Allah menunda agar kau belajar, bahwa berdoa bukan soal hasil, tapi soal hubungan hati antara hamba dan Tuhannya. Menunggu jawaban doa bukanlah siksaan, melainkan ruang perjumpaan. Dalam penantian itu, hatimu semakin sering berbisik, "Ya Allah, aku percaya padamu." Kalimat sederhana, tapi memiliki kekuatan besar. Karena dengan percaya, kau berhenti berperang dengan keadaan. Kau berhenti memaksa waktu berjalan sesuai keinginanmu. Kau belajar menerima bahwa yang mengatur segala sesuatu bukan dirimu, tapi Dia yang Maha Mengetahui. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, hatimu menjadi damai meski belum mendapat jawaban apapun. Terkadang, Allah tidak menjawab karena Ia tahu kau masih menggenggam sesuatu yang salah.
Doamu belum dijawab karena hatimu masih penuh dengan keinginan yang bukan untuk Allah. Ia menunda agar kau belajar melepaskan, agar saat jawaban itu datang, kau bisa menerimanya tanpa ego, tanpa nafsu, tanpa rasa memiliki yang berlebihan. Allah tidak ingin pemberiannya membuatmu jauh darinya. Maka ia menunggu sampai hatimu benar-benar bersih dari pamrih. Lihatlah bagaimana para kekasih Allah dulu berdoa. Mereka tidak pernah kecewa meski menunggu lama. Karena bagi mereka, menunggu bukanlah kehilangan, tapi kesempatan untuk semakin dekat. Mereka menikmati setiap sujud panjang, setiap air mata yang jatuh, setiap malam yang hening di mana mereka berbicara hanya dengan Allah. Bagi mereka, doa bukan sekadar permintaan, tapi pertemuan. Maka meski belum dijawab, hati mereka sudah tenang, karena telah bertemu dengan Yang Maha Mendengar. Kau mungkin merasa lelah, kau merasa sudah terlalu lama menunggu. Tapi ketahuilah, setiap detik penantianmu tidak sia-sia. Allah melihat perjuanganmu, mendengar setiap desahan napasmu. Tidak ada air mata yang jatuh karena doa yang tidak dicatat. Semua diarsipkan dalam rahmat-Nya, disimpan dalam waktu yang paling tepat. Mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi pasti suatu hari nanti, ketika semua sudah siap, ketika hatimu telah paham arti bersyukur, ketika waktunya telah matang, maka doamu akan menjadi kenyataan. Dan saat itu tiba, kau akan menangis lagi, tapi bukan karena sedih, melainkan karena menyadari betapa bijaksana Allah dalam menunda. Sungguh, tidak ada yang sia-sia dalam doa. Bahkan jika yang kau minta tidak datang, sesuatu yang lebih baik pasti sedang berjalan menuju dirimu. Hanya saja, seringkali manusia tak bisa melihatnya. Kau terlalu sibuk menatap pintu yang tertutup, hingga lupa bahwa Allah sedang membuka jendela di sisi lain. Kadang, kehilangan adalah jawaban. Kadang, kegagalan adalah bentuk kasih sayang. Kadang, keterlambatan adalah cara Allah menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Maka jangan berhenti berdoa, meski langit tampak sunyi. Jangan berhenti berharap, meski waktu terasa lama. Jangan berhenti percaya, meski tak ada tanda-tanda. Karena di balik semua itu, ada Allah yang sedang menulis cerita indah untukmu. Ia hanya ingin melihat seberapa kuat keyakinanmu sebelum Ia memperlihatkan keajaibannya. Dan saat itu datang, kau akan tersenyum dan berkata dalam hati, andai dulu aku tahu, aku tak akan pernah mengeluh pada waktu. Dalam setiap keterlambatan, tersimpan pelajaran tentang kepercayaan. Allah ingin kau percaya pada proses, bukan pada kecepatan. Ia ingin kau yakin bahwa setiap hal memiliki waktunya. Seperti benih yang ditanam, tak bisa langsung tumbuh menjadi bunga. Ada masa harus terkubur di tanah gelap, disiram air mata, diterpa panas dan dingin. Tapi suatu hari, ia akan tumbuh dengan indah, tepat ketika waktunya tiba. Begitulah doa. Ia sedang tumbuh di bawah tanah hatimu, menunggu waktu yang tepat untuk mekar. Dan ketika akhirnya doa itu terkabul, kau akan mengerti mengapa harus menunggu selama itu. Kau akan melihat bahwa semua yang dulu membuatmu menangis, sebenarnya sedang menyiapkanmu untuk menerima jawaban dengan hati yang lebih lapang. Kau akan bersyukur pernah ditunda, karena kalau tidak, mungkin kau akan kehilangan sesuatu yang lebih besar. Allah tahu kapan harus memberi. Ia tidak pernah terlambat, dan tidak pernah terlalu cepat. Ia selalu datang tepat pada waktunya, saat segalanya siap, termasuk hatimu. Jadi, jika hari ini kau merasa doamu belum dijawab, tenangkanlah hatimu. Katakan pada dirimu, Allah tidak mengabaikan aku, Ia hanya sedang menulis waktu yang terbaik. Teruslah berdoa, bukan karena kau putus asa, tapi karena kau percaya. Teruslah menunggu, bukan karena kau tidak punya pilihan, tapi karena kau tahu Allah tidak pernah salah dalam menentukan saat. Biarkan hatimu istirahat di dalam keyakinan itu, dan kau akan merasakan damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada akhirnya, jawaban doa bukan sekadar hasil, melainkan perjalanan. Sebuah perjalanan untuk mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Dalam doa, kau belajar tentang harap, tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang cinta yang sejati. Karena mencintai Allah berarti percaya pada waktunya, meski tak sesuai rencana, meski terasa lama, tapi selalu berakhir indah. Dan mungkin, kelak kau akan berbisik lirih dalam sujud panjangmu, terima kasih, ya Allah. Engkau tidak mengabaikan doaku, Engkau hanya menundanya agar aku belajar mencintaimu lebih dalam. Ada saat-saat di mana hati manusia diuji oleh sepi yang panjang. Doa telah diulang ribuan kali, air mata telah menetes tanpa henti, namun langit tetap diam.
Di sanalah keimananmu diuji, bukan ketika segalanya berjalan sesuai harapan, tapi ketika kau terus sujud meski tak tahu kapan semua akan terjawab. Diamnya Allah bukan berarti ia jauh. Justru dalam diam itulah, ia sedang mengajari hatimu untuk mengenal makna sabar yang sebenarnya. Kadang, manusia mengira sabar itu hanya menunggu tanpa mengeluh. Tapi sabar yang sejati adalah ketika hatimu tetap lembut di tengah penantian panjang. Ketika kau masih bisa berkata, "Aku percaya," walau hatimu lelah. Ketika kau masih bisa bersyukur, meski belum mendapatkan apa yang kau pinta. Ketika kau masih bisa mencintai Allah, meski doa-doamu belum juga dikabulkan. Sabar seperti itu bukan sekadar kekuatan, melainkan bentuk cinta yang paling murni. Allah tidak pernah mengabaikanmu. Tidak ada satu detik pun dalam hidupmu yang luput dari pandangannya. Ia tahu setiap getaran hatimu, setiap rintihan kecil yang tak terucap. Ia tahu betapa berat langkahmu, betapa keras usahamu untuk tetap percaya di tengah kecewa. Tapi justru itulah keindahan hubunganmu dengan Allah, hubungan yang teruji dalam diam. Karena cinta yang sejati tidak selalu diukur dari seberapa sering kau diberi, tapi dari seberapa kuat kau tetap bertahan ketika tidak diberi apapun. Mungkin kau bertanya dalam hati, mengapa Allah menundanya begitu lama? Jawabannya sederhana, karena ia tahu kapan waktumu tiba. Kadang Allah menunda bukan karena kau tak layak, tapi karena waktu yang tepat belum datang. Ada hal-hal yang masih perlu disiapkan, bukan hanya di luar dirimu, tapi juga di dalam dirimu. Allah tahu, jika ia memberi terlalu cepat, mungkin hatimu belum siap untuk menerimanya. Mungkin kau akan salah menggunakannya, atau bahkan melupakannya setelah mendapatkannya. Penundaan adalah bentuk perlindungan. Allah tidak ingin pemberiannya justru menjadi sebab kehancuranmu. Maka ia menahan, bukan karena ia lupa, tapi karena ia menyayangimu. Ia ingin kau menjadi lebih matang, lebih bijak, lebih mengerti arti bersyukur sebelum menerima apa yang kau pinta. Ia ingin hatimu tumbuh bersama waktu, agar saat jawaban itu datang, kau tidak lagi menatap pemberian, tapi menatap pemberi. Dalam penantian yang panjang, kau mungkin sering merasa lemah. Kau merasa doamu sia-sia, sujudmu tak berarti. Tapi sebenarnya, setiap kali kau berdoa, Allah sedang menulis sesuatu untukmu di langit. Ia sedang mengatur alur hidupmu agar semua berakhir dengan kebaikan. Setiap tetes air matamu adalah benih yang akan tumbuh menjadi keindahan pada waktunya. Kau hanya belum melihat hasilnya, karena prosesnya sedang berlangsung. Seperti seorang pelukis yang sedang menuntaskan karyanya. Jika kau datang di tengah proses, kau mungkin akan mengira gambarnya berantakan, tak bermakna. Tapi tunggulah sampai akhir. Ketika semua garis dan warna telah berpadu, barulah kau akan melihat keindahannya. Begitu juga dengan Allah. Ia sedang melukis hidupmu dengan warna-warna yang kadang tampak gelap, tapi pada akhirnya akan membentuk pemandangan yang sempurna. Menunggu doa terkabul adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan ruhani. Dalam penantian itu, Allah mengajari tentang kerendahan hati. Ia mematahkan keangkuhanmu sedikit demi sedikit, sampai kau sadar bahwa kau bukan siapa-siapa tanpa pertolongannya. Ia menundukkan hatimu, agar tak lagi bergantung pada makhluk. Ia mengosongkan tanganmu, agar ketika ia memberi, kau benar-benar paham bahwa semua berasal darinya. Setiap kali kau merasa sendirian, sebenarnya Allah sedang mendekatkan diri kepada hatimu. Ia ingin kau berhenti mencari jawaban di luar, dan mulai mencarinya di dalam. Karena seringkali manusia mencari kebahagiaan di dunia, padahal sumber ketenangan ada dalam hubungan antara dirinya dan Tuhan. Allah tidak ingin kau sibuk dengan hasil, ia ingin kau fokus pada makna. Maka ia menunda agar kau belajar, bahwa kebahagiaan sejati bukan saat doa terjawab, tapi ketika hatimu tenang meski doa belum terjawab. Ada keindahan dalam menunggu yang tidak bisa dirasakan oleh mereka yang terburu-buru. Orang yang sabar akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Ia merasakan bahwa setiap hari yang berlalu tanpa jawaban bukanlah kesia-siaan, tapi bagian dari proses mendekat. Dalam setiap sujud, ia merasa lebih akrab dengan Allah. Dalam setiap air mata, ia merasakan kelembutan kasih-Nya. Ia sadar, ternyata yang paling berharga bukan jawaban, tapi kedekatan itu sendiri. Kadang Allah tidak menjawab dengan memberi, tapi dengan mengambil. Kau berdoa agar seseorang tetap tinggal, tapi Allah menjauhkannya. Kau berdoa agar jalanmu dimudahkan, tapi justru dipersulit. Namun kelak, setelah waktu berlalu, kau akan melihat bahwa semua itu adalah bentuk jawaban yang paling indah.
Karena lewat kehilangan, kau belajar arti keikhlasan. Lewat kesulitan, kau belajar tentang kekuatan. Lewat penolakan, kau belajar arti berserah. Dan lewat semuanya, kau akhirnya mengenal siapa Tuhanmu. Ada doa yang dijawab dalam bentuk kebahagiaan, ada juga yang dijawab dalam bentuk keteguhan hati. Kadang Allah tidak mengubah keadaanmu, tapi Ia mengubah dirimu. Ia membuatmu lebih sabar, lebih lembut, lebih bijaksana. Itu juga bentuk jawaban, meski tidak terlihat oleh orang lain. Bukankah perubahan hati jauh lebih berharga daripada perubahan keadaan? Karena ketika hatimu berubah, dunia pun terasa berubah. Setiap penantian memiliki ujung, tapi seringkali ujung itu tidak seperti yang kau bayangkan. Dan itulah keindahannya, karena Allah bukan sekadar memberi apa yang kau minta, tapi apa yang kau butuhkan. Kau memohon satu hal, Ia memberi 10 kebaikan di luar doamu. Kau meminta sesuatu untuk hidupmu di dunia, Ia menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk hidupmu di akhirat. Itulah cinta Allah, cinta yang melampaui logika manusia. Jika hari ini kau masih menunggu, jangan biarkan hatimu gelisah. Jadikan penantian itu ladang pahala. Jadikan setiap doa sebagai tanda cintamu kepada Allah. Karena ketika kau terus berdoa meski belum melihat hasil, itu berarti kau percaya. Kau mempercayai bahwa Allah lebih tahu dari dirimu sendiri. Kau menyerahkan hidupmu pada tangan yang tidak pernah salah. Dan disitulah kedamaian sejati ditemukan. Penantian juga mengajarkan keikhlasan. Ketika kau sudah tidak lagi memaksa Allah untuk menjawab dengan caramu, kau mulai memahami arti pasrah yang sesungguhnya. Pasrah bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa yang terbaik akan datang dengan cara yang paling indah. Kau berhenti berdoa dengan nada mendikte, dan mulai berdoa dengan nada penuh cinta. Kau berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu mana yang terbaik, maka berikanlah yang Engkau tahu baik untukku." Dan doa seperti itu, meski sederhana, memiliki kekuatan luar biasa. Ada orang yang berdoa bertahun-tahun dan tidak pernah melihat hasilnya di dunia, tapi doanya menjadi cahaya bagi kehidupannya setelah mati. Tidak ada doa yang hilang di langit. Semua tersimpan, menunggu saatnya untuk turun dalam bentuk kebaikan, entah di dunia, entah di akhirat. Maka jangan pernah menyesal telah berdoa. Karena setiap kali kau menengadahkan tangan, itu artinya kau sedang mengikat dirimu dengan kasih sayang Allah. Hidup bukan tentang seberapa cepat doamu dikabulkan, tapi tentang seberapa dalam kau mengenal Tuhanmu selama menunggu. Ada yang diberi cepat tapi kehilangan makna, ada yang menunggu lama tapi menemukan cinta. Maka jika Allah menunda jawabanmu, jangan khawatir. Bisa jadi Ia sedang menulis kisah yang lebih indah daripada yang kau rancang sendiri. Suatu hari nanti, ketika semua telah terjawab, kau akan memandang ke belakang dan tersenyum. Kau akan sadar bahwa setiap luka, setiap tangisan, setiap malam tanpa jawaban, semuanya membawamu ke tempat yang lebih baik. Kau akan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya menuntunku dengan cara yang tidak ku mengerti waktu itu." Dan saat itu tiba, kau akan menyadari bahwa penundaan bukanlah bentuk penolakan, melainkan bagian dari rencana cinta yang sempurna. Karena Allah tidak pernah mengabaikan doamu. Ia hanya menunggu waktu yang paling indah untuk menjawabnya, saat kau telah siap, saat hatimu telah tenang, dan saat semua telah selaras dengan takdir yang terbaik untukmu. Maka kini, tenangkanlah dirimu. Jangan lagi bertanya, "Kapan?" tapi katakan, "Aku percaya." Sebab jawaban dari setiap doa bukan hanya dalam bentuk yang kau harapkan, tapi dalam kehadiran Allah yang selalu menyertaimu, bahkan di saat kau merasa sendiri. Karena cintanya tidak pernah tertunda. Yang tertunda hanyalah rencananya yang sedang disempurnakan untukmu. Kadang, manusia mengira bahwa doa adalah jalan menuju keinginan. Padahal, lebih dalam dari itu, doa adalah jalan menuju pengenalan. Kau berdoa bukan semata agar sesuatu datang kepadamu, tapi agar hatimu pulang kepadanya. Sebab yang sejati dari doa bukanlah apa yang kau minta, melainkan siapa yang kau temui di dalamnya. Maka ketika Allah tidak langsung menjawab, itu bukan tanda Ia menolak, melainkan tanda Ia ingin berbicara lebih lama denganmu, dalam diam, dalam harap, dalam ketulusan yang tumbuh dari rasa kehilangan. Ada kalanya Allah sengaja memperlambat jawaban doa agar kau belajar makna tunduk. Karena jika segala hal datang dengan cepat, kau akan menjadi lupa siapa pengatur segalanya. Kau akan merasa seolah dunia tunduk pada kehendakmu. Maka Allah menunda agar kau berhenti mengandalkan dirimu sendiri, dan mulai bersandar penuh padanya.
Penantian itulah yang memurnikan niat, menyucikan cinta, dan menjernihkan pandanganmu terhadap kehidupan. Saat kau merasa doa tak berbuah apa-apa, sebenarnya benihnya sedang tumbuh di tempat yang tak kau lihat. Kau hanya perlu bersabar, seperti biji yang ditanam di tanah gelap, ia tak langsung menampakkan hasil. Tapi di bawah tanah, ia sedang bergerak, berakar, menembus kerasnya bumi. Baru setelah waktunya tiba, ia muncul dengan indah, membawa bunga yang tak pernah kau duga. Begitu pula doa, ia sedang bekerja di balik tabir waktu, mengatur pertemuan, memperhalus takdir, menyatukan keadaan, hingga semuanya siap. Allah tahu kapan sesuatu pantas untuk diberikan. Ia tidak ingin sesuatu yang seharusnya menjadi nikmat justru berubah menjadi beban. Kadang, jika doa langsung dikabulkan, kau belum siap menanggung konsekuensinya. Maka Allah menundanya, agar yang datang nanti menjadi berkah, bukan ujian yang memberatkan. Itulah kasih sayang yang sering disalahpahami, cinta yang menyelamatkanmu dengan cara menunda, bukan dengan cara memberi. Dalam proses menunggu, Allah sedang mendidik hatimu agar tahu arti berserah. Karena manusia seringkali ingin mengatur bahkan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Kau ingin waktu bergerak sesuai kehendakmu. Kau ingin hasil sesuai rencanamu. Tapi disitulah letak ujian cinta. Allah ingin melihat apakah kau mencintainya karena jawaban, atau karenanya sendiri. Apakah kau berdoa hanya untuk mendapatkan sesuatu, atau karena kau rindu untuk berbicara dengannya. Doa adalah percakapan antara hati dan Tuhannya. Maka meski belum dijawab, setiap kali kau menundukkan kepala, kau telah diterima dalam kasih-Nya. Ia mendengar sebelum kata-kata selesai. Ia memahami sebelum bibirmu bergetar. Tak perlu suara keras, cukup getaran halus dari lubuk hatimu. Disitulah Allah hadir, bukan untuk segera memberi, tapi untuk menemani. Seringkali, Allah tidak memberi jawaban karena Ia ingin menumbuhkan kedewasaan dalam dirimu. Kau belajar menerima bahwa tidak semua yang kau mau adalah yang terbaik. Kau belajar melihat bahwa hidup tidak selalu harus sesuai rencana. Kau belajar menyadari bahwa yang menulis jalanmu adalah Dia yang Maha Tahu segalanya. Dan ketika kau telah sampai pada titik itu, titik di mana kau bisa berkata, aku tenang meski belum tahu hasilnya, maka sebenarnya doamu sudah dikabulkan, bukan dengan sesuatu di tanganmu, tapi dengan kedamaian di hatimu. Ketika seseorang mulai memahami ini, hidupnya berubah. Ia tidak lagi menunggu dengan resah, tapi dengan tenang. Ia tidak lagi memaksa, tapi menyerahkan. Ia tahu bahwa setiap detik penantian memiliki makna. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil menuju harapan adalah bagian dari jawaban itu sendiri. Karena pada akhirnya, yang penting bukanlah kapan Allah menjawab, tapi bagaimana hatimu berproses selama menunggu. Ada yang doanya dijawab cepat karena Allah tahu ia butuh penghiburan segera. Tapi ada pula yang doanya lama dijawab, karena Allah tahu hatinya bisa bertahan. Allah menilai setiap hamba dengan kasih, bukan dengan jumlah permintaan yang terkabul. Ia tahu apa yang dibutuhkan setiap jiwa untuk tumbuh. Bagi sebagian orang, penantian panjang justru menjadi sumber kekuatan spiritual yang luar biasa. Dari menunggu itulah mereka belajar tentang ikhlas, tentang sabar, tentang cinta yang tidak menuntut. Cinta kepada Allah tidak seperti cinta kepada manusia. Cinta kepada manusia sering diwarnai oleh harapan dan kekecewaan. Tapi cinta kepada Allah adalah penerimaan total. Kau mencintai tanpa syarat, tanpa batas waktu, tanpa pamrih. Kau mencintai karena Dia adalah satu-satunya tempat pulang. Maka meski doa belum terjawab, hatimu tetap bersujud, karena kau tidak mencintai untuk mendapatkan, tapi untuk menjadi dekat. Bayangkan seandainya Allah menjawab semua doa sesuai waktu yang kau mau. Kau akan cepat puas, cepat bosan, dan mungkin tak lagi mencarinya. Karena manusia, bila terlalu mudah mendapatkan sesuatu, seringkali lupa maknanya. Maka Allah mengulur waktu agar kerinduanmu bertahan. Ia membiarkanmu mencarinya dalam panjangnya malam, dalam tenangnya sujud, dalam kesunyian air mata. Karena dalam proses itulah cinta yang tulus tumbuh. Menunggu adalah bentuk ibadah yang sunyi tapi agung. Tidak ada yang bisa menilai seberapa besar kekuatan seseorang yang menunggu dengan sabar. Dunia mungkin melihatmu diam, tapi di dalam hatimu sedang terjadi pergulatan besar antara harap dan kecewa, antara iman dan ego. Dan ketika kau terus bertahan, meski berat, Allah mencatat setiap detik kesabaran itu sebagai amal yang tak ternilai. Kau mungkin tidak tahu kapan jawaban datang, tapi Allah selalu tahu kapan hatimu siap. Maka teruslah berdoa,
bukan karena kau takut kehilangan, tapi karena kau ingin tetap terhubung. Biarkan setiap doa menjadi nafas bagi jiwamu. Biarkan setiap penantian menjadi penguat keyakinanmu bahwa tidak ada doa yang diabaikan. Karena setiap bisikan yang tulus, pasti sampai. Hanya saja, waktu pengirimannya tak selalu seperti yang kau kira. Suatu hari nanti, mungkin tanpa kau duga, jawaban itu akan datang. Bisa dalam bentuk seseorang, kesempatan, ketenangan, atau bahkan dalam bentuk yang sama sekali berbeda dari harapanmu. Tapi saat itu tiba, kau akan mengerti mengapa harus menunggu begitu lama. Kau akan memahami bahwa Allah tidak pernah diam. Ia hanya menyusun semuanya dengan sempurna, agar ketika datang, kau tidak sekadar senang, tapi bersyukur sepenuh hati. Dan jikapun jawaban itu tidak datang dalam bentuk yang kau minta, percayalah, Allah telah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin bukan untuk kehidupan dunia ini, tapi untuk kehidupan yang lebih abadi. Kau mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi kelak di akhirat, kau akan menatap kembali setiap doa yang pernah kau ucapkan, dan kau akan melihat bagaimana semuanya menjadi cahaya, menjadi penolong, menjadi bukti cinta yang tidak pernah terabaikan. Allah tidak pernah lalai, setiap sujudmu disaksikan, setiap air matamu dihitung, setiap doa yang keluar dari hatimu diterima dengan penuh kasih. Hanya saja, manusia seringkali tidak sabar. Kau ingin tahu hasilnya sekarang juga, padahal Allah sedang mengatur skenario terbaik. Ibarat bunga, jika kau memaksa ia mekar sebelum waktunya, kelopaknya akan rusak. Begitu pula takdirmu, ia harus tumbuh perlahan, agar ketika tiba waktunya, keindahannya sempurna. Ketika kau lelah menunggu, beristirahatlah di dalam doa. Jangan berhenti berbicara kepada Allah. Katakan apapun, bahkan tentang rasa lelahmu. Allah tidak akan menolak hatimu yang jujur. Justru disitulah keindahannya, ketika doa menjadi ruang untuk jujur, bukan sekadar untuk meminta. Katakan, "Ya Allah, aku lelah menunggu, tapi aku tetap percaya kepadamu." Kalimat sesederhana itu bisa membuat langit bergetar, karena ia lahir dari hati yang tulus dan pasrah. Hidup tidak akan selalu berjalan sesuai harapan, tapi doa membuatmu tidak kehilangan arah. Ia adalah tali halus yang mengikatmu dengan Tuhanmu. Selama kau masih berdoa, berarti hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup, walau diuji, tidak akan pernah benar-benar jatuh. Karena di dalamnya ada cahaya yang tak bisa padam, cahaya keyakinan bahwa Allah selalu mendengar. Mungkin kau tidak sadar, tapi doa-doa yang belum terjawab itu telah membentukmu. Mereka membuatmu lebih sabar, lebih lembut, lebih bijak. Mereka mengajari bagaimana berserah tanpa kehilangan semangat, bagaimana berharap tanpa pamrih. Mereka menuntunmu untuk mengenal cinta yang tidak bersyarat. Dan disitulah letak keajaiban doa, ia mengubahmu sebelum mengubah keadaan. Jika suatu hari kau bertanya, apakah Allah benar-benar mendengar doaku? Maka lihatlah perjalananmu, lihat bagaimana kau tumbuh dari luka, bagaimana kau bisa bertahan dari hal-hal yang dulu kau kira akan menghancurkanmu. Lihat bagaimana setiap keterlambatan ternyata membawamu ke tempat yang lebih baik. Itulah tanda-tanda bahwa Allah tidak pernah mengabaikanmu. Ia menjawab dengan cara yang tidak selalu kau pahami, tapi selalu penuh makna. Maka jangan biarkan hatimu lelah oleh waktu. Waktu hanyalah alat yang digunakan Allah untuk mendidik cinta. Percayalah, setiap detik yang berlalu dalam kesabaranmu sedang menulis pahala yang tak terlihat. Dan kelak, ketika semua sudah tiba pada waktunya, kau akan mengerti, tidak ada satupun doa yang diabaikan. Semua dijawab, hanya saja, sebagian dijawab dengan pemberian, sebagian dijawab dengan kekuatan, dan sebagian dijawab dengan ketenangan. Dan ketenangan itu, pada akhirnya, adalah jawaban yang paling indah dari semua doa.